Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini adalah video ketiga atau pertemuan kita yang ketiga. Ya, kita melanjutkan pelajaran informatika lagi. Kita tetap semangat ya, walaupun kita hanya belajarnya sedikit-sedikit, tapi nanti lama-lama jadi bukit. Oke. Di sini kita langsung aja melanjutkan cara penggunaan Microsoft Word atau tips-tips cara menggunakan Microsoft Word dalam membuat dokumen. Jadi supaya dokumen kita itu lebih sempurna, kita kan kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mengolah katanya atau bagaimana cara mengedit katanya di fitur Home. Terus kita sudah belajar menggunakan fitur Insert dalam membuat table dan mengupload sebuah foto gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masih berada di fitur Insert. Oke, kita akan menambahkan fitur atau menambahkan yang namanya judul dan nomor halaman pada sebuah halaman. Oke, jadi ini kan halaman nih ya, ini satu halaman nih ya. Kalau kita lihat ini adalah satu halaman. Nah, cara menambahkan halaman itu cara menambahkan sebuah judul dan cara menambahkan sebuah judul nomor halaman itu kita ada caranya. Oke, sekarang akan kita pelajari. Kita mulai aja langsung. Kalian langsung aja masuk ke dalam insertnya. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi di Microsoft Word itu ada namanya tempat tertentu untuk menuliskan judul buku atau nomor halaman pada setiap halamannya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ini kursor kita ini sudah diletakkan di paling atas, nggak bisa Ustaz hapus, atau kalau di enter bisa, ini dia sudah terletak di yang paling atas gitu ya. Jadi dia tidak bisa lagi ke paling atas ini. Nah, terus yang di paling atas ini apa Ustaz namanya? Nah, inilah yang dinamakan dengan header ya. Jadi kalau ada header berarti ada yang namanya footer ya. Jadi footer itu kan foot kaki ya, jadi dia ada di bawah, sedangkan head itu artinya kepala, dia ada di atas. Jadi di dalam dokumen itu ada bagian header dan bagian footer kayak gitu. Nah, terus gunanya apa Ustadz header dan footer? Nah, gunanya header dan footer itu yang pertama bisa kalian pakai untuk menuliskan judul buku misalnya gitu kan. Kalau misalnya kalian pernah baca buku itu kan biasanya menuliskan judul bukunya, atau bisa juga menuliskan nomor halaman itu bisa, atau bisa juga menuliskan keterangan pada tiap halaman atau keterangan isi ya, atau bisa juga kalian isikan menuliskan penjelasan singkat itu bisa, dan lain-lainnya, ada banyak kegunaannya. Nah, di sini nggak usah hapus ya, nggak usah hapus. Karena apa? Karena di sini itu kita akan melihat perbandingannya. Ini adalah sebuah header, ini isi, dan nanti footernya gitu ya. Nah, terus cara simpelnya gimana Ustadz? Cara supaya kita itu tuh masuk ke dalam si headernya ini, kan ini kita nggak bisa ngedit nih. Gimana sih cara ngisinya nih? Ngasih judulnya gimana? Cara ngasih nomor halamannya gimana? Sementara kita nggak bisa masuk gitu kan. Nah, cara simpelnya adalah kalian bisa menggunakan insert ini yang ada di insert. Terus di tengah itu ada bacaannya header, footer, sama page number. Atau biasanya di bagian header dan footer. Di bawah sini ada bacaannya header dan footer. Ini adalah fitur untuk yang namanya menambahkan header, footer, sama nomor halaman. Page number itu kan nomor halaman gitu ya. Nah, kalian bisa langsung klik dari sini aja. Tapi cara yang lebih efisien atau cara gampang ya, kalian biar nggak usah masuk ke kayak gini, itu kalian tinggal klik aja di bagian header atau footernya. Misalnya nih di sini header ya, kita tinggal klik 2 kali di bagian header. Nah, otomatis dia akan masuk ke bagian header. Di sini ada bacaannya header ya, di sini ya header. Kita akan masuk ke bagian header. Setelah udah masuk, kursornya udah masuk nih ya, itu kita bisa langsung melakukan editing ya. Kita di sini bisa melakukan editing, misalnya judul halamannya pelajaran informatika kelas 8 misalnya gini. Kita kasih judul bukunya seperti ini.
ya. Misalnya ini judul bukunya nih tanpa template, kita ganti dia di tengah misalnya gitu. Ini judul buku tanpa template gitu ya, kita nggak usah pakai template ya. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan template, ini kan kita yang manual nih. Nah kalau kalian mau menggunakan template itu nanti pakai yang ada di header ini ya, tapi nanti kita ini manual dulu ya. Jadi ini fungsinya adalah seperti ini. Pelajaran informatika kelas 8, misalnya babnya apa namanya, babnya Microsoft Word misalnya gitu. Nah setelah selesai kayak gini, cara keluar kalian dari si header ini tadi caranya gimana? Caranya kalian tinggal klik lagi 2 kali di bagian isinya nih. Di sini kita klik aja lagi 2 kali, otomatis dia akan keluar daripada si header. Jadi nanti setiap halaman akan ada ini isinya, pelajaran informatika kelas 8 Microsoft Word gitu. Nah kita kembali lagi ke headernya. Nah ini kita hapus dulu. Nah sekarang kita di sini ingin menggunakan template supaya lebih bagus gitu kan, atau kita pakai template sendiri juga boleh, kita bikin sendiri alias bikin sendiri boleh. Caranya kan bisa pakai shapes, icon atau 3D model, itu bebas. Tapi di sini kita pakai template aja biar cepat dan gampang. Oke, kalian tinggal pilih yang di fitur header ini yang ada di insert ya. Terus kalian klik aja tanda panahnya, lalu kalian pilih. Misalnya di sini Ustadz ingin menggunakan yang ini, boleh yang oranye ya. Nah sudah masuk yang oranye, kalian bisa menuliskan sesuatu di sini. Contohnya misal buku informatika, terus titelnya bab 1 seperti ini. Otomatis nanti di setiap halaman itu akan ada di atasnya itu, kalau misalkan kalian pernah baca buku dan lain-lain, itu nanti di atasnya itu akan ada tulisan buku informatika bab 1. Kalau nanti misalnya dia bab 2, tinggal kalian ganti jadi bab 2 kayak gitu. Nah jadi nanti setiap buku tuh ada tulisan kayak gininya. Oke sudah. Nah sekarang kita akan mengisi nomor halaman di bagian footernya. Nah nomor halaman di bagian footer itu juga ada banyak caranya. Kita tinggal, kalau misalnya kalian ingin menggunakan hiasan, itu kalian tinggal pakai footer. Di sini ada banyak fiturnya. Misalnya nih ada ini ya, page 1, terus ini ada 1 juga, terus di sini ada 1, ada yang ada halamannya ya, itu adalah sebuah desain atau template. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai desain atau template, kalian bisa langsung ke page number. Nah kalian tinggal pilih mau letakkan di mana. Di top itu berarti di atas, bottom itu berarti di bawah. Nah karena di atas sudah ada footernya, udah ada headernya, kita letakin di bawah. Misalnya di sini kalian mau ngeletakinnya di mana? Di samping kiri kah, di tengah kah, atau di sebelah kanan. Biasanya kalau nomor halaman itu kan kalau nggak di tengah di kanan, jarang di kiri ya, karena di kiri itu kan biasanya buat pembatas bukunya sama halaman sebelumnya. Misalnya kita menggunakan yang ini, otomatis dia akan ada nomor halaman otomatis di sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau ngapus, boleh tinggal kita hapus saja. Terus habis itu kita ingin merubah misalnya menjadi ada templatenya, kita di insert. Nah kita bagian footer, kita pakai yang ada hiasannya. Biar senada kita cari yang oranye, berarti ya nih oranye yang ini. Oke, ini nomor halaman dan ada nama yang pembuat dokumennya. Di sini menggunakan nama Ustadz berarti ya. Kita tinggal klik aja. Otomatis di sini akan nama Ustadz muncul, bisa diubah juga ya sesuai dengan nama kalian. Terus habis itu di sini adalah nomor halamannya. Oke, nah kalau sudah kita tinggal klik lagi 2 kali di sini. Nah, misal kita ingin menambah sebuah halaman ya, sebagai contoh apakah header footernya itu akan ada atau tidak. Di sini kita akan menambah sebuah halaman. Nah, di sini sudah masuk ke halaman kedua. Ini halaman 1, kita scroll ke bawah, ini halaman kedua ya. Dia sudah ada otomatis buku informatika di bab 1. Terus kita lihat di bawahnya, dia akan menjadi nomor 2 karena dia adalah halaman 2. Di sini halaman 1. Jadi dia sifatnya adalah otomatis. Kayak gitu ya untuk header dan footer. Jadi pelajaran kita untuk pertemuan ketiga alias header dan footer ini cukup sampai di sini dulu sebelum kita ulangan ya. Jadi nanti setelah ini baru kita adakan ulangan harian atau penilaian harian, atau biasanya Ustadz sebut dengan uji kompetensi
dari tiap kelas atau tiap murid gitu ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp yang udah kita bikin. Ya, pastikan semuanya kalian masuk ke grup WhatsApp-nya. Kalau ada teman yang belum masuk, silahkan dimasukin. Karena nanti kita akan berdiskusi, nge-share nilai, nge-share tugas, semuanya di grup tersebut. Oke, Ustadz jawaban dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.